Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jika aku telah datang kepada bangsamu, jika aku telah memulai langkahku untuk menata umat dari bangsamu, maka saat itulah satu persatu segala persoalan yang mendera bumi akan pergi. Wabah berangsur-angsur menghilang bagai kabut dan asap yang menuju angkasa. Tapi ketahuilah, aku datang tidak dengan kesombongan diri. Aku hadir bukan karena keinginan, namun segera amanah yang Tuhan letakkan di atas pundakku adalah bentuk pengabdian kepada Tuhanku melalui alam semesta beserta dunia untuk menjadikan umat di dalam ketentraman dan kedamaian, dalam simbol-simbol keadilan dan kemakmuran. Aku pasti datang, karena itu telah menjadi kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Aku tak akan pernah ingkar janji, sebab hidupku sudah ditulis oleh Tuhanku secara detail sampai hitungan nafas yang tak pernah kalian pikirkan. Dan ketahuilah pula, jika nafasmu saja dihitung oleh Tuhanmu, lalu seberapa banyak nafasmu yang mengalir dalam hidupmu dengan mengingat Tuhanmu? Lalu sempatkah kalian berpikir, jika nafas saja dalam perhitungan, lalu berapa kata yang terucap dalam hidupmu yang penuh dengan cacian dan makian terhadap sesama? Kalian berpikir bahwa aku akan menegakkan hukum keadilan. Lalu apakah sempat berpikir di dalam dirimu, bagaimana kalau ternyata bahwa dirimu tidak pernah berbuat adil kepada orang lain? Lalu bagaimana pula jika yang kamu anggap sebagai kebenaran ternyata adalah sebuah kesalahan yang membuat dirimu harus diadili dalam hukum keadilan? Aku pasti datang karena ketetapan Tuhan memang seperti itu. Tapi ketahuilah bahwa aku datang dengan berbekal ayat dalam kalam Allah yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 19. Sehingga kedatanganku kepada semua umat di dunia adalah sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Aku membawa berita kegembiraan bagi orang-orang benar yang tetap berbuat benar dengan kebenaran, sehingga mendapatkan keadilan bagi dirinya dengan nikmat kemakmuran. Namun, aku juga diperintahkan oleh Tuhanku dengan membawa peringatan, yaitu bagi orang-orang yang suka berbuat dolim dan mendolimi orang lain, maka dirinya akan diberikan peringatan hingga sampai diberikan hukum keadilan sesuai dengan perbuatannya, baik di dunia hingga sampai di akhirat nanti. Dan itu adalah berlaku dan akan berlaku bagi siapa saja yang tidak menyegerakan taubat atas peringatan dariku setelah kedatanganku kepada kalian semua. Pikirkanlah baik-baik semua kalimatku, karena aku pasti datang atas kepastian yang dikehendaki oleh Tuhanku yang Maha Agung. Dan ketahuilah pula bagi semuanya bahwa ketika telah tiba waktu dan saatku untuk datang kepadamu, wahai seluruh umat, maka akan ada yang mengikutiku, namun juga ada yang akan menentangku,
dan semua itu sudah tertulis dalam catatan Tuhanku. Aku tak akan menjanjikan apapun kepadamu dan kepada seluruh umat, karena aku hanyalah tangan perantara dari kehendak Tuhanku. Karena aku ini hanyalah raga yang telah diisi oleh pemikiran akan kalam-kalam Allah, Tuhan semesta kehidupan. Dan aku ini hanyalah raga yang digerakkan oleh Tuhanku tanpa diberi pemikiran dan keinginan atas nafsu diri sendiri. Yang ada dalam diriku adalah kebenaran dan kebatilan, antara yang harus menerima anugerah dan yang harus menerima hukuman bagi siapa saja, sehingga keadilan akan tegak sebagaimana tegaknya pedang Rasulullah Muhammad SAW, dan sebagaimana pula tegaknya pedang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Inilah aku sang penilai dengan kekuatan penuh atas perintah Tuhan untuk memerangi keingkaran Dajjal terhadap Tuhannya, serta memerangi siapa saja yang mengikuti perkataan Dajjal atas kemungkarannya. Ketahuilah bagi dirimu, saudara-saudaraku dan semua umat, sungguh Dajjal itu adalah kekuatan yang besar untuk mendurhakakan umat kepada Tuhannya, karena Dajjal adalah pembawa fitnah yang paling besar di antara fitnah-fitnah yang pernah ada di muka bumi. Jika dirimu dan semua umat terkadang masih lalai dengan godaan syaitan dan iblis, lalu bagaimana kalian akan melawan kejinya fitnah Dajjal? Fahamilah baik-baik semua kata dan kalimat yang aku uraikan dan aku sampaikan kepadamu, saudara-saudaraku. Aku mengetahui dengan jelas dan benar tentang siapa-siapa yang berharap dengan benar akan kedatanganku. Namun aku juga sangat mengerti tentang siapa-siapa yang berharap bahwa kedatanganku adalah sesuai dengan yang mereka inginkan. Sehingga ketika aku datang dalam keadaan tidak sesuai dengan apa yang mereka angankan dan pula mereka harapkan, maka mereka akan ingkar kepadaku. Dengan berbuat ingkar kepadaku, maka aku akan memerangi mereka atas perintah Tuhanku. Karena keingkarannya kepadaku adalah termasuk keingkaran kepada Tuhanku. Aku telah didaulat oleh Tuhanku untuk mempermudah semua urusan atas umat akhir zaman, yaitu bagi mereka yang mengikutiku atas kehendak Tuhanku. Namun bagi mereka yang ingkar kepadaku, maka dirinya tengah mempersulit dirinya sendiri dengan bisikan-bisikan setan untuk menuju kepada fitnahnya Dajjal. Saudara-saudaraku, aku tak bisa berkata hanya dalam perkataan yang manis dan menjanjikan sesuatu yang aku dustakan, maka aku akan berkata dengan keras sebagai peringatan bagi semuanya untuk tegaknya hukum keadilan. Saudara-saudaraku, semua yang telah aku katakan dan aku sampaikan ini adalah sebuah kebenaran yang nyata. Hanya saja bergantung kepada diri sendiri untuk memilih jalan yang mana akan dipilihnya saat aku telah benar-benar datang atas perintah Tuhanku. Bagi siapa saja yang berharap akan kedatanganku, maka mereka akan bersyukur kepada Tuhanku dengan mengucap takbir dan tahmid. Dan bagi siapa saja yang terlalu cinta dunia dengan semua harta yang telah mereka miliki, maka mereka akan berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab dengan kedatanganku,
maka bagi orang-orang yang seperti itu tidak akan lagi bisa memperbudak siapapun dengan hartanya. Saudara-saudaraku, sampaikanlah kalimatku dengan benar. Janganlah takut menyampaikan sebuah kebenaran, karena nanti pasti akan terbukti bahwa kebenaran itu akan tetap menjadi benar. Dan siapapun yang mengingkari akan kebenaran perintah Tuhan, maka dia berada dalam kebatilan diri sendiri, tanpa merugikan siapapun orang yang beriman, karena dia hanya merugikan diri sendiri, baik di dunia hingga sampai di akhirat. Saudara-saudaraku, teruslah berjuang untuk menyampaikan pesan-pesan dari kegaiban, karena waktuku sudah akan segera tiba sampai kepadamu dan kepada seluruh umat. Demikianlah amanah Sang Pinili, Sang Kinasih, Sang Ratu Adil, Satrio Piningin, melalui pesan suara yang diperdengarkan kepada kami. Semoga uraian ini berkenan dan pula bermanfaat bagi semuanya. Matur sembah nuwun saudara-saudaraku telah menyimak. Mugi rahayu saku dumadi. Rahayu, rahayu, rahayu. Bumi ini sudah seperti senja menjelang petang. Setelah petang, maka datanglah kegelapan di waktu malam. Ketika gulita dalam pekatnya malam, semua orang berharap dan bersandar pada cahayanya bintang dan rembulan. Semua orang mencari cahaya yang bisa menerangi dirinya dari kekejaman gelapnya malam. Kemudian semua orang berharap dan terus berharap dengan segala daya dan doa akan datangnya cahaya kebenaran. Ya, untuk semesta kehidupan alam raya dan bukan lagi hanya untuk diri sendiri. Maka ketahuilah bahwa semua masih bisa berharap, masih akan ada asa, karena masih akan ada fajar kehidupan, karena masih akan terbit mentari pagi sebagai terbitnya sang fajar yang dinanti. Karena fajar baru bagi kehidupan itu adalah Sang Kinasih, Sang Ratu Adil, Satrio Piningin. Akan tetapi ingatlah semua kata-kata dan kalimatku. Jika semua orang berpikir bahwa dia akan datang dengan kuda putih dan berjubah, akan datang dengan panah dan tombak, maka tetap ingatlah pesan kata dan kalimatku, bahwa semua orang yang berharap dengan harapan yang seperti itu adalah orang-orang yang telah lupa bahwa syair-syair pujangga, bahwa syair-syair para leluhur itu adalah siloka. Ya, hanyalah sebuah perumpamaan sebagai bahasa kiasan yang penuh teka-teki dan misteri. Ketahuilah, wahai semua umat, ketahuilah semua hamba yang berharap, menunggu, dan menanti. Jika harapannya adalah cahaya kebenaran, jika keinginannya adalah keadilan dan kemakmuran, maka jika dia datang dengan memakai pengagum jas putih dan berdasi sebagai jubah kebesarannya, dengan memegang sebilah keris milik leluhur, dan juga bertongkat dengan tongkat dari moyangnya, yaitu Nabiullah Sulaiman alaihissalam, sebagai pengganti kata dan kalimat, tombak dan panah.
Maka ingat-ingatlah pesanku, kembalilah kepada yang kalian niatkan, kembalilah kalian kepada yang kalian harapkan, yaitu tentang cahaya kebenaran, tentang keadilan dan kemakmuran. Jika dia datang kepadamu, wahai seluruh umat, tidak seperti yang telah diangankan, tidak pula seperti yang pernah diharapkan, maka sesungguhnya ketahuilah bahwa dia hanya mengikuti perintah Tuhannya dan bukan memenuhi angan dan harapan dari setiap pemikiran yang terpikir dalam pemikiran setiap orang. Karena Sang Kinasih, Sang Ratu Adil, Satrio Piningit itu membawa perintah Tuhan untuk menerangi kegelapan bumi dan alam raya dengan segala ketentuan yang telah diatur oleh Tuhannya. Lalu bagaimana umat akan mengatur dia, Sang Kinasih, Sang Ratu Adil, Satrio Piningit, melalui angan-angan dan harapannya, jika dia juga tidak mampu untuk mengatur dirinya sendiri? Karena dia hanyalah raga yang bergerak, sedangkan kisah dan ceritanya telah ditulis dan dilukis oleh Tuhannya. Sebagai hamba yang akan merubah suasana, merubah situasi dan keadaan dari masa kegelapan menuju masa pencerahan, habis gelap terbitlah terang. Dia adalah Sang Kinasih, Sang Ratu Adil, Satrio Piningit, yang datang penuh dengan teka-teki dan pula misteri, yang datang pula seperti tiba-tiba, padahal telah lama ditunggu dan dinanti. Dia adalah Sang Kinasih, Sang Ratu Adil, Satrio Piningit, yang hidup seperti bayang-bayang, yang selalu tersamarkan oleh perlindungan, dan dia memang selalu tidak sama sebagaimana perencanaan dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang tak bisa dijangkau, apalagi terjangkau oleh pemikiran kita dan seluruh umat. Namun dia pastilah akan datang. Dia Sang Kinasih, Sang Ratu Adil, Satrio Piningit, pasti akan datang, karena dia telah berjanji kepada Tuhannya, karena dia telah bersumpah kepada Tuhannya bahwa dia akan mendatangi umat sebagai cahaya kebenaran dari kegelapan kehidupan alam semesta. Karena gejolak perubahan zaman yang terjadi di bumi tempat kita berpijak, dia adalah Sang Kinasih, Sang Ratu Adil, Satrio Piningit, dan dia adalah Sang Kesatria Jagat Timur, karena dia adalah putra dari Dewa Surya, karena dia adalah dewa yang menjelma dalam titah sebagai seorang manusia. Waktunya telah sampai, semua piranti kebesaran telah disiapkan, semua pasukan telah bersiaga, dan alam raya pun telah menyambutnya dengan gema-gema kebangkitan, dengan bandar gema yang telah mengangkasa, menembus langit nan tinggi. Inilah waktu dan saatnya, inilah masa dan zamannya. Disambut dengan langit bergejolak, alam raya bergejolak, bumi bergejolak. Namun janganlah takut, ketika fajar telah menyingsing, maka semua akan berubah dari habis gelap dan terbitlah terang. Karena dia adalah yang terjanjikan, karena dia adalah Sang Kinasih, Sang Ratu Adil, Satrio Piningit. Ingatlah baik-baik, jika kehendak Tuhanmu tidak sama dengan harapan dan keinginanmu, jika kenyataan ternyata tidak sama dengan impian dan mimpimu,
maka kembalikan semua urusan itu kepada Tuhanmu yang maha berkehendak dan menghendaki. Karena memang sang kesatria dari jagat timur itu akan datang seperti hidupmu saat ini dan bukan seperti di masa lalu. Kesatria dari jagat timur itu akan menerapkan hukum keadilan sebagaimana hukum-hukum yang berlaku di zamanmu dan bukan menghukumi kehidupan masa lalu. Dan ingatlah, sang kesatria dari jagat timur itu mempunyai dan memiliki kejutan-kejutan yang tidak seperti diperkirakan. Dia, sang kinasih, sang ratu adil, Satrio Biningit. Dia akan datang dan pastilah datang dalam waktu yang sebentar lagi. Inilah kata dan kalimat yang disebut Sabdo Pandito Ratu. Matur sembah nuwun sedulur-sedulurku telah menyimak. Mugi rahayu saku dumati. Rahayu, rahayu, rahayu. Saudara-saudaraku, sampaikanlah, katakanlah tentang segala sesuatu yang terkait dengan perkembangan sang waktu, bahwa para pilihan, para pinilih, dan sang sejatining jagat akan segera memasuki babak baru gerbang zaman. Untuk itulah sampaikanlah kepada semuanya tentang tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan atau tahapan yang akan terjadi, agar semuanya tidak lagi bingung. Ya, ketika berbagai macam situasi itu terjadi, manakala bagian-bagian pokok dan pentingnya sudah disampaikan terlebih dahulu. Saudara-saudaraku, ketahuilah bahwa tujuan dari peradaban dunia baru adalah mencapai kejayaan dunia dengan keadilan dan kemakmuran. Keadilan itu sendiri akan tercapai dengan penegakan rasa keadilan bagi semuanya tanpa membedakan hal apapun. Dan untuk sistem keadilan yang seperti itu, maka tentu saja hanya bisa dilakukan oleh seorang pemimpin yang memegang wahyu keadilan yang disebutnya dengan gelar Ratu Adil. Namun perlu diketahui juga oleh semuanya bahwa sistem keadilan itu akan terlaksana manakala kemakmuran telah didahulukan. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyatnya adalah bekal untuk menerapkan sistem keadilan bagi semuanya. Maka ketahuilah, saudara-saudaraku, tentang hal-hal yang akan terjadi selama masa menuju gerbang perubahan zaman. Kami akan uraikan satu persatu agar menjadi bekal pemahaman bagi semuanya dan juga sebagai bekal persiapan diri menuju perubahan zaman. Mengenai tentang pergerakan alam yang sedang terjadi dan pula yang akan terjadi, kami jelaskan dengan dua bagian penjelasan. Sebagai penjelasan pertama adalah mengenai adanya cerita dan kisah yang disampaikan secara turun-temurun,
ya tentang akan adanya pulau yang tenggelam, yaitu terpecahnya tanah Jawa, meletusnya gunung-gunung dalam skala besar, dan pula segala peristiwa yang dianggap mengerikan itu adalah peristiwa yang akan terjadi nanti pada masa turunnya Nabiullah Isa Al-Masih alaihi salam sebagai zaman penutup sebelum datangnya kiamat. Sedangkan mengenai tentang kebenaran waktunya yang Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki tentang pertemuan Al-Imam Al-Mahdi dengan Nabiullah Isa Al-Masih alaihi salam, sesungguhnya bahwa waktunya masih dalam kerahasiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana mengenai tahapan-tahapan akan munculnya Al-Imam Al-Mahdi. Apakah beliau akan langsung bergelar Al-Imam Al-Mahdi ataukah bergelar sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah dicapainya semenjak beliau dimunculkan di hadapan umat, berjuang untuk kepentingan dunia dan umat, sebagaimana dengan gelaran Satrio Piningit semenjak beliau tersinitkan, sebagaimana gelaran Budak Angon dan Budak Janggotan, sebagaimana gelaran Ratu Adil, dan mencapai puncak dari masa kejayaannya, yaitu bergelar Al-Imam Al-Mahdi. Hal yang demikian itu tentang kebenaran tahapan dalam kisah yang sesungguhnya adalah dalam kerahasiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta kehidupan. Sedangkan yang sudah kami sampaikan dan yang akan kami sampaikan kepadamu adalah berupa kerangka-kerangka kisahnya saja, ya untuk menggenapi yang sudah disampaikan para pendahulumu, yaitu Gusti Prabu Sri Aji Jayabaya dalam kitab Musarar Jongko Joyoboyo, Raden Ngabei Ronggowarsito, dan sebagaimana pula yang disampaikan oleh Prabu Siliwangi, serta yang sudah dinubuatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan semua para pujangga maupun yang tertulis dalam kitab-kitab agama maupun kitab zaman. Kemudian berkenaan dengan peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi seperti yang sudah kami sampaikan ini, maka terkait pula dengan apa yang terjadi di puncak Gunung Merapi, yaitu kilatan cahaya, maka kami jelaskan kepadamu bahwa kilatan cahaya itu adalah kilatan turunnya pusaka Sang Hyang Semar Bodronoyo yang diturunkan di Gunung Merapi sebagai peredam Gunung Merapi dari terjadinya letusan besar. Hal yang demikian itu sebagaimana diketahui bahwa Gunung Merapi merupakan salah satu pertanda bahwa Gunung Merapi yang sesungguhnya adalah merupakan salah satu gunung yang akan membelah tanah Jawa, dan itu tidak akan terjadi di zaman kehidupanmu, akan tetapi nanti di masa kekuasaan Nabiullah Isa Al-Masih alaihi salam. Saudara-saudaraku, selanjutnya kami sampaikan kepadamu bahwa dalam masa sela pergerakan alam yang akan terjadi akan dimulai pula tahapan-tahapan menuju pergantian zaman, yaitu diantaranya adalah akan dimulainya atau dilaksanakannya proses menuju kemakmuran melalui harta-harta amanah lahir. Tentang tata cara dan pelaksanaannya serta pula kebenarannya yang paling benar yang akan menerima tugas tersebut, maka serahkanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Tuhan semesta kehidupan yang maha mengatur. Dan nanti pun secara bertahap dan kejadiannya sesuai dengan peristiwa, maka kau, saudara-saudaraku, akan kami tuntun untuk menyampaikan berita-berita dari kami, agar semuanya tetap bisa mengerti dan memahami dengan benar, sehingga tidak perlu terjadi gesekan-gesekan yang sesungguhnya tidak perlu terjadi. Saudara-saudaraku, keadaan dan kondisi alam memang akan bergemuruh lebih dari yang sudah terjadi selama ini. Maka tetaplah untuk berhati-hati, waspada, serta meninggalkan ego diri sendiri, serta ego golongan dan lain sebagainya, yang bisa menjadi pembeda antara yang satu dengan yang lainnya. Tetaplah saling tolong-menolong dalam menghadapi segala musibah alam yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Binalah persatuan dan kesatuan dengan mengesampingkan rasa saling menyalahkan, yang sesungguhnya jika terjadi rasa saling menyerahkan itu adalah bagian dari siasat dan politik untuk memecah belah bangsanya sendiri. Saudara-saudaraku, semua yang telah kami sampaikan ini adalah perihal-perihal peristiwa yang sudah mendekati kejadiannya, baik itu pergerakan alam yang seiring dengan akan terlaksananya realisasi dana dan harta amanah secara lahir, yang mekanismenya sudah terbentuk dan tersusun secara rapi melalui para pengemban amanah harta amanah lahir. Di balik dari kesusahan atas ujian yang Tuhan berikan kepada seluruh umat dan alam semesta, maka pastilah ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Semoga yang telah kami sampaikan melalui dirimu ini, saudara-saudaraku, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta kehidupan, mengabulkan dengan pelaksanaan yang sebaik-baiknya. Tentunya untuk kebaikan semuanya, kebaikan bagi seluruh alam kehidupan. Gerbang zaman akan segera dibuka, beserta dengan gerbang kemakmuran untuk mencapai adil dan makmur bagi semuanya. Demikianlah amanah telah kami sampaikan dan tersampaikan. Matur sembah nuwun saudara-saudaraku telah menyimak. Semoga berkenan dan semoga pula bermanfaat. Mugi rahayu saku dumadi.